Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang bisa berjumpa lagi bersama dengan Bapak Ibu dalam waktu teduh bersama. Edisi Jumat 4 Maret 2022. Bacaan kita Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah. Kau Allah yang luar biasa mengasihi kami, menuntun perjalanan hidup kami. Allah setia, merangkul kami dan memelihara kami, dan mengaruniakan hari baru lagi pada hari ini. Di kesempatan ini kami menyiapkan hati kami mendengarkan firman Allah. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, membuka pikiran-pikiran kami, untuk lebih dalam mengerti firman Allah dan dimampukan untuk melakukannya. Ampuni dosa kami. Kami datang bersyukur di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi ke Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi di antara mereka. Amin, firman Tuhan. Saudara yang terkasih, tema kita, "Ada apa denganmu?" Tahun 2004, belantika musik pop di Indonesia diramaikan dengan populernya lagu "Ada Apa Denganmu" oleh grup band
Peter Pan. Peter Pan yang dimotori oleh Ariel sebagai vokalis. Menyampaikan sesuatu menyangkut diri sendiri sering memunculkan reaksi yang berbeda dari orang lain. Apalagi mengenai peristiwa-peristiwa buruk yang akan terjadi seperti kematian. Orang akan mengatakan dan bertanya, "Kamu bilang apa? Kamu sudah gila. Ada apa denganmu?" Yesus memberitakan kematiannya dengan maksud pertama, semua nubuatan, janji dan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab akan digenapi, di mana kematiannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua penggenapan itu. Yang kedua, menggambarkan begitu indah cinta, kasih dan pengorbanannya bagi dunia ini. Seumpama biji gandum yang ditanam tidaklah mati kemudian busuk, tetapi akan hidup, tumbuh dengan tubuh yang baru dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Yang ketiga, memberi motivasi kepada murid-muridnya untuk memiliki komitmen yang kuat bagi Kristus. Tidak mencintai nyawanya, dalam artian juga mau berkorban karena Kristus demi hormat dan kemuliaan Allah. Jika demikian, kesetiaan kita kepada Allah, orang lain berkata, "Ada apa denganmu berlaku demikian?" Maka kita akan menjawab, "Saya demikian karena saya ingin segala nubuat, janji dan firman Allah juga digenapi dalam diriku. Saya rindu hidup ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Saya ingin menyatakan kesetiaanku kepada Allah. Sekalipun kadangkala sulit diterima oleh akal dan pikiran manusia yang tidak bertobat dan percaya dengan sungguh kepada Allah. Karena itu teruslah nyatakan dalam hidup saudara sekalipun orang berkata, "Ada apa denganmu?" Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur kebenaran firman-Mu boleh datang di tengah-tengah hidup ini. Kami sungguh dikuatkan lagi. Kami sungguh bersyukur bagaimana perjalanan hidup ini yang di dalamnya Tuhan beranugerah, dan kami terus menyatakan respon dan syukur atas anugerah yang Tuhan buat itu. Kami selalu rindu hidup ini memuliakan nama Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang setia, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Kami berdoa pesiarahan hidup kami hari ini. Lindungi dan sertai kami Bapa, menjalani dengan baik, dengan penuh kasih dari-Mu, dan hidup memuliakan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, bahkan kami semua yang bekerja, berusaha, beraktivitas, melakukan tugas tanggung jawab peran kami, dan seluruh pelayanan hari ini kami kerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, sehingga kami mampu melakukan dengan baik. Kami berdoa pemerintah kami diberkati Tuhan, melaksanakan tanggung jawab mengamankan bangsa negara ini mengatasi wabah COVID-19. Negara ini dalam kondisi aman dan tentram. Berdoa umat Tuhan, saudara-saudara kami, jemaat-Mu, mungkin ada yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang dalam kondisi bergumul mengalami tekanan, kesulitan, teguhkan dan kuatkan mereka. Topang orang tua kami menikmati masa-masa tua, masa-masa pensiun, dan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, bahkan yang berhasil dalam setiap perjuangan. Terima kasih Bapa, ini syukur doa kami, sempurnakan, ampuni kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.